Dampaknya bagi kami sebagai pengusaha UMKM dengan adanya wabah COVID ini sangat-sangat terasa sekali, di mana penjualan kami sangat-sangat berkurang. Kantor banyak yang tidak beroperasi, pembeli-pembeli kita jadi sepi pembeli. Dampak yang saya rasakan adalah saya dirumahkan dan kantor sesuai dengan anjuran pemerintah kantornya akan ditutup. Mulai dari situ karyawan mulai di PHK. Alhamdulillah sih saya masih dirumahkan. Satu, kami mengurangi produk. Kedua, kami berusaha menerima pesanan saja. Kami juga melayani permintaan secara online. Itu sangat membantu. Kebetulan ada bantuan dari pemerintah. Terus nyari kerjaan sampingan. Kebetulan bos saya masih minta bantuan jadi supir pribadi. Kami sangat berharap agar wabah ini cepat berlalu dari tanah air kita, di mana semua mengharapkan sekali agar perekonomian kembali normal seperti sedia kala. Harapan kita udah pasti pengen COVID-19 ini cepat berlalu biar kita bisa bekerja normal lagi. Secara kan udah punya keluarga, punya anak 2 yang butuh susu. COVID-19 merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan. Virus ini merupakan virus baru yang tidak dikenal sebelum terjadi wabah di Wuhan, Tiongkok pada Desember 2019 lalu. Hingga video ini dibuat, virus ini telah menginfeksi lebih dari 83.000 orang dan kasus kematian lebih dari 4.000 orang di Cina. Dengan lokasi infeksi terbanyak ada di Hubei, yakni lebih dari 67.000 orang. Virus ini telah menginfeksi jutaan orang di dunia, dengan total kasus 6 juta orang dengan kasus kematian 370.000. Di Indonesia sendiri, virus ini telah menginfeksi 26.473 orang, 7.308 diantaranya sembuh, 1.613 meninggal dunia, dan sisanya dalam perawatan rumah sakit ataupun isolasi mandiri di rumah. Sektor perekonomian tentu terdampak akibat COVID-19. Di Indonesia, para pelaku bisnis pun banyak yang merumahkan pekerjanya guna menekan biaya. Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan yang meminta kita untuk melakukan social distancing. Peraturan yang sudah berjalan ini tanpa sadar mengganggu arus pemasukan masyarakat. Bagi masyarakat yang mungkin diberhentikan atau dirumahkan perusahaannya, mau tidak mau jadi kehilangan pemasukan bulanan. Sedangkan yang masih mendapat gaji bulanan tanpa sadar juga melakukan konsumsi yang tidak diperlukan, bahkan melebihi jatah jajan dari hari biasa. Untuk menyiasati agar arus keuangan tetap sehat selama pandemi COVID-19, berikut beberapa tips pengelola keuangan yang bisa Anda terapkan. Pertama, Anda harus proaktif dalam membeli kebutuhan pokok. Anda bisa meluangkan waktu untuk mencari barang yang Anda butuhkan secara online dengan penawaran terbaik dan diskon spesial. Kedua, pengeluaran prioritas. Hal pertama yang harus dilakukan adalah membuat daftar. Tentukan apa yang paling penting, lalu putuskanlah hal yang Anda perlu hilangkan, kurangi, atau temukan solusi kreatif untuk pengeluaran opsional lainnya. Ketiga, kita harus berhemat ya sobat. Masa pandemi virus corona yang patut dijadikan momen untuk belajar hidup hemat. Apalagi untuk kamu yang berpenghasilan menjadi tidak tentu di wabah ini. Selain dengan mendaftarkan barang belanjaan, hindari pergi ke restoran mahal, membeli barang, atau melakukan perawatan yang tidak sedang diperlukan untuk menghindari paparan virus corona. Yang keempat, stop panic buying. Banyak produk sudah dipesan dan diproduksi hingga 6 bulan sebelumnya, yang berarti Anda memiliki stok yang sudah pasti akan ada gantinya di kemudian hari, sehingga Anda tidak perlu melakukan pembelian secara besar-besaran. Lakukanlah pembelian seperti normalnya Anda belanja. Dengan tidak melakukan panic buying, Anda dapat menjaga harga barang serta kesediaan stok bagi orang lain.
Dalam masa pandemi, kita juga harus memikirkan dan saling berbagi satu sama lain. Jangan sampai kita menyetok begitu banyak bahan, namun berakhir dengan sia-sia karena makanan telah expired sebelum dikonsumsi. Yang terakhir adalah mulailah buat tabungan. Jika pandemi telah berakhir, mulailah menabung sedikit demi sedikit sebagai dana cadangan. Ini akan sangat berguna ketika terjadi wabah atau pandemi seperti COVID-19 ini. Jangan gunakan tabungan ini selain untuk hal yang penting. Sekian tips tata kelola keuangan yang bisa saya sampaikan. Kesehatan merupakan hal yang sangat penting dan mahal harganya. Untuk itu, tetaplah di rumah dan ikuti anjuran pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona dengan selalu memakai masker ketika keluar rumah. Cuci tangan sehabis keluar rumah dan juga sebelum makan dan minum. Lalu hindari bepergian jika tidak ada kepentingan yang mendesak. Dengan cara ini, kita dapat memperlambat penyebaran dan juga melindungi orang terdekat dari virus ini. Konsep new normal yang diwacanakan oleh pemerintah bukan berarti melonggarkan kewaspadaan atas virus ini. Tetaplah terapkan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah demi kita bersama. Saya Laras, stay safe, stay healthy.